Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari berpuasa ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketakwaan kita di bulan Ramadan dengan menjaga amaliyah-amaliyah bulan Ramadan. Ramadan sejatinya mengembalikan kita kepada fitrah, karena kita fitrahnya adalah suci. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang sukses dalam Ramadannya, ayaumin waladathu ummu, bahwa orang yang keluar dari bulan Ramadan dan sukses Ramadannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih, tanpa dosa. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa di antara orang yang celaka itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang disebutkan nama beliau namun tidak bersalawat kepada beliau. Yang kedua adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun tidak menjadikan kesempatan baik itu sebagai kesempatan tiketnya masuk surga. Yang ketiga adalah orang yang masuk ke bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan, selesai Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Ini adalah orang yang gagal dalam Ramadan dan Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas Ramadan kita agar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Agar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik minimalnya dari Ramadan kemarin. Rasulullah dalam sebuah hadis mengingatkan bahwa ada orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarinnya, itu orang yang paling beruntung. Kalau kita terapkan di Ramadan, maka yang Ramadan tahun ini lebih baik dari yang kemarin, maka kita beruntung. Adapun orang yang harinya sama dengan hari kemarin, atau Ramadan hari ini sama dengan Ramadan yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Mengapa demikian? Karena usia bertambah, waktu juga terus berlalu, namun kualitas amal kita tidak meningkat. Adapun yang paling buruk adalah orang yang apabila Ramadan kita tahun ini lebih buruk dari Ramadan sebelumnya, maka itu adalah orang yang tercela. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini lebih baik atau bahkan ini Ramadan terbaik kita sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ramadan harus membentuk pribadi yang takwa. Karena itu memang tujuan dari Ramadan. La'allakum tattaqun. Tujuan dari Ramadan adalah bertakwa. Dan ujung dari ketakwaan kita itu adalah diampuni dosa-dosa kita. Gambaran orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 17 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah menyebutkan sifat orang-orang bertakwa, setelah Allah menyebutkan balasan dan ganjaran orang-orang bertakwa, yaitu surga dengan segenap keindahannya, ridha Allah dengan segenap keutamaannya, maka Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa itu yang bisa kita usahakan di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina
wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yang pertama, ciri dan sifat orang bertakwa itu adalah memiliki kesabaran, as-sabirin. Dan Allah menyebutkan kata sabirin dalam bentuk jamak, artinya orang-orang yang sabar. Bentuknya kolektif. Ramadan di antara tujuannya adalah selain membentuk karakter pribadi yang sabar, juga membentuk karakter masyarakat yang sabar. Karena kesalehan pribadi harus berdampak kepada kesalehan kolektif. As-sabirin, Ramadan harus membentuk kesabaran kita. Baik sabar ketika melaksanakan perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban, sabar menegakkan sholat, sabar berjamaah menjaga sholat, sabar menunaikan sholat sunnah, sabar mengisi ibadah-ibadah yang lain, ataupun sabar ketika meninggalkan larangan dan maksiat. Karena ketika kita meninggalkan larangan atau meninggalkan maksiat atau lain-lain yang sifatnya haram, itu butuh kesabaran. Orang yang biasa minum khamr ketika meninggalkan khamr itu butuh kesabaran ekstra. Orang yang biasa memakan riba, untuk meninggalkan riba dia butuh kesabaran ekstra. Bahkan mungkin kesulitan di awal-awalnya, tapi itulah kesabaran. Sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Orang-orang bertakwa ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan sepenuhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan harus membentuk pribadi yang takwa dengan cirinya adalah as-shadiqin, jujur. Kalau Ramadan tidak membentuk kita jujur, maka kita harus mengevaluasi Ramadan kita. Baik jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Jujur adalah serasinya antara perkataan dan perbuatan. Baik jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, maupun jujur kepada orang lain. Dan sifat jujur itu menghasilkan sifat amanah. Yang oleh Rasulullah sifat amanah itu akan digambarkan akan hilang nanti sebelum hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang susah mencari orang yang amanah. Dan orang yang dipercaya atau jujur atau amanah akan langka di antara kita. Sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menggambarkan nanti kelak akan tiba masa di mana kalian akan mencari orang jujur, orang amanah sangat sulit. Datang ke satu kampung, lalu kalian bertanya, siapa di sini yang bisa saya percaya? Mereka mengatakan, di sini mah sudah tidak ada yang amanah. Kamu cari di kampung sebelah. Dicari lagi, sampai dia tidak mendapatkan orang yang dapat dipercaya. Sampai dia tidak mendapatkan lagi orang yang amanah, orang yang jujur, yang dapat menjaga amanah-amanah manusia. Mudah-mudahan masa itu bukan sekarang. Dan mudah-mudahan orang-orang jujur dan dipercaya di antara kita masih ada. Dan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk kita membentuk sifat jujur dan sikap jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan itu sudah kita praktekkan. Dengan kita menyendiri tetap kita berpuasa. Dengan kita ramai-ramai tetap kita berpuasa. Dengan kita dimanapun dan kapanpun selama itu masih waktu puasa kita berpuasa. Itu adalah latihan kita mendidik kejujuran dan tidak khianat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, Ramadan harus membentuk pribadi yang al-qanitin, tunduk dan patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menahan diri tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang keempat adalah al-munfikin, orang yang sedang berpuasa harus melatih, membentuk dirinya menjadi orang yang al-munfikin, orang yang gemar memberi, orang yang dermawan, memberikan kepada yang membutuhkan.
Bahkan Nabi alaihi wasallam memberikan motivasi, dawu mardakum bis shadaqat. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Di dalam hadis lain, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Jika kita merasa hidup kita susah, hidup kita penuh dengan cobaan, hidup kita penuh dengan bala, dengan musibah dan lain sebagainya, gemarkan sedekah. Dan ini bulan Ramadan adalah bulan saat kita terbaik untuk mengeluarkan sedekah kita. Baik sedekah wajib yang sifatnya yaitu zakat. Jika seseorang telah mencapai nisab 85 gram emas, keluarkan zakatnya 2,5% dari harta yang ada, bukan dari nisab itu. Jika kurang dari 85 gram emas nisabnya, maka dia belum wajib untuk menunaikan zakat, cukup bersedekah saja. Karena zakat adalah harta khusus yang diambil secara khusus, diberikan kepada orang khusus. Bagi yang menghitung haulnya di bulan Ramadan saat ini, maka haulnya adalah di tahun berikutnya. Dan bagi yang sudah menghitung haulnya tahun kemarin, maka Ramadan sekarang adalah haulnya. Haul adalah 1 tahun Hijriah. Maka sederhananya, jika kita sudah memiliki nisab 85 gram emas atau setara dengan itu, dan sudah mencapai 1 tahun Hijriah, biasanya orang menghitungnya di Ramadan, tunaikan zakat wajibnya. Karena Allah mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat malnya, zakat wajibnya, kelak di neraka punggungnya, mukanya, badannya akan disetrika dengan setrika api neraka. Yauma tuqwa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul adzab ma kuntum taknizun. Bahwa kelak orang-orang yang menahan hartanya dari zakat wajib akan disetrika bolak-balik, diganti kulitnya, dibakar lagi, diganti lagi dan seterusnya. Bahkan Rasul juga mengancam bahwasanya jika ada harta yang bercampur dengan zakat, karena zakat itu hak orang lain, maka harta zakat yang sedikit itu akan merusak harta kita yang seluruhnya. Dengan cara apapun. Majtama amalun zakat illa afsadatu. Tidak akan pernah berkumpul harta kita dengan zakat kita, kecuali zakat tersebut akan menghancurkan harta kita kalau tidak ditunaikan. Ada sedekah yang sifatnya sunnah, yaitu infak atau sedekah atau wakaf atau lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini mendidik kita bahwasanya bulan ini adalah bulan terbaik untuk kita menunaikan sedekah-sedekah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang terakhir, Ramadan harus membentuk kita pribadi yang takwa dengan cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersabar, setelah kita jujur dan amanah, setelah kita taat dan tunduk kepada aturan Allah, setelah kita bersedekah yang wajib dan yang sunnah, maka kita diperintah Allah untuk senantiasa bertaubat dan istighfar kepadanya. Karena istighfar adalah penyempurna segala kebaikan. Itulah mengapa setelah kita sholat kita disuruh istighfar 3 kali. Itu adalah menyempurnakan ibadah sholat kita. Barangkali sholat kita tidak sempurna, khusyuknya, rukunnya, syaratnya atau lain sebagainya. Dan yang kedua, istighfar kita dapat menjadi sebuah zikir. Rasul memerintahkan, beristighfarlah kalian. Aku pun tiap hari beristighfar 100 kali. Dan istighfar juga dapat merupakan permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kelak saat kita keluar dari Ramadan kita diberikan keampunan dosa, bersih, suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, khatib ini menyampaikan bahwa yang tadi kita sampaikan di khutbah pertama membutuhkan yang namanya istiqomah. Maka istiqomah adalah hal yang paling berat setelah kita beriman kepada Allah.
Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta dinasihati. Wahai Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang aku tidak akan minta itu nasihat kepada orang lain selain engkau. Maka Rasul berpesan, ittaqillah, aqul amantu billah summa istaqim. Katakan, aku beriman dan istiqomahlah di atas itu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingatkan satu sama lain, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kita dapat istiqomah di jalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa saddaqtahu wa la maqruban illa nafastahu wa la daynan illa saddaqtahu wa la mayyitan illa ghafartahu wa la hajatan min hawaijil wal akhirah illa wa yasaddaha ya akramal akramin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayhi ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana kulla jami'i umurina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.